Dan biarlah itu bertumbuh, bahkan berbuah sampai 100 kali lipat. Biar setiap apa yang kami tabur di sepanjang bulan ini, kami tuai yang baik di urapi kami semua ya Tuhan. Demi nama Yesus yang siap, sama-sama kita katakan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana yang pakai baju SMA pertama kali? Bagaimana yang pakai baju SMA pertama kali? Bahagia. Ada yang menyesal terlalu dini menikah dan punya anak? Saya cari-cari tadi spanduknya ini dari Amara. Dan tentang tadi yang tadi itu ada 3 ya. Bahkan bawa saya akan cobaan. Nah, malam ini kita merayakan Natal khusus pemuda dan dewasa muda dengan tema Christmas Goes to School. Ayat emasnya dari Mazmur 119 ayat 9 ada di depan. Hilang. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Nah, saya gak akan panjang-panjang, mungkin saya hanya 25-30 menit paling lama. Tangkap pesan ini baik-baik supaya Natal perdana yang kita lakoni bersama di Desember tahun 2024 ini benar-benar kamu menabur yang baik supaya kamu menuai yang baik di tahun 2025. Nah, kalau kita berbicara tentang pemuda dan dewasa muda, sebenarnya yang disebut usia kategori usia muda itu menurut Alkitab dengan kajian yang mendalam itu mulai dari usia 16 sampai 30 tahun. 16 sampai dengan 30 tahun. Sementara usia dewasa muda itu mulai dari 31 sampai 55 tahun. Nah, kedewasaan kita sebagai seorang pemuda dan dewasa muda itu dilihat dari bagaimana kita bertanggung jawab. Sama-sama katakan bertanggung jawab. Ada 3 kriteria bertanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab atas diri sendiri. Kalau masih belum bisa bangun pagi, kalau masih belum bisa konsisten baca Alkitab, kalau masih jatuh bangun, naik turun moodnya, saya mau beritahu kepada kita, kamu belum boleh disebut kategori bertanggung jawab. Sampai sini yang ngerti boleh katakan amin. Kategori yang kedua itu bisa membuat keputusan sendiri. Jadi kalau kita usia muda dan dewasa muda, ketika kamu dengarkan firman Tuhan yang mendorong kamu untuk melakukan firman itu, sementara kamu harus tanya keluargamu dulu, tanya papamu dulu, tanya mamamu dulu. Saya mau beritahu, kamu belum bisa disebut dewasa pemuda dan dewasa muda dalam kategori membuat keputusan secara mandiri. Apa contohnya? Soal baptisan. Yang kedua, soal pernikahan. Saya tidak bilang saudara untuk saudara melanggar atau melawan orang tua saudara. Tapi mari kita kembalikan firman di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau saudara disebut sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai pemuda dan dewasa muda, saudara mandiri dan merdeka secara finansial. Kalau kamu masih gini-gini ke orang tua, kamu belum mandiri dan kamu belum dewasa. Apalagi sudah menikah, kalau masih begini, malu. Nah, banyak orang berpikir bahwa kejahatan zaman dulu ini benar-benar
Bener mandi kenapa? Bagi aja dulu baru saya sambung. Saya 25 menit. Kita lanjut? Atau masih mau bagi konsumsi dulu? Kita lanjut. Nah, saya gak lama. Oke? Saya lakukan ini supaya kamu tabur yang baik nanti tahun depan. Banyak orang berpikir bahwa kejahatan zaman dulu itu masih belum ada apa-apanya dibanding kejahatan zaman sekarang. Mari kita uji sesuai firman Tuhan. Matanya semua ke sini, jangan ke tempat lain. Ya. Kalau kita sudah pernah mendengar tentang peristiwa pembunuhan pada zaman sekarang, zaman dulu bahkan sejak bumi baru saja diciptakan oleh Tuhan, pembunuhan itu sudah terjadi. Kita tahu peristiwa Kain membunuh adiknya sendiri yang bernama Abel. Betul? Kita tahu itu. Jadi dengan kata lain, kejahatan zaman sekarang itu pun sudah ada di zaman dulu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Kalau di Pulau Bali itu cukup dikenal dengan kehidupan malamnya. Kita kenal dengan istilah diskotik. Kamu kenal dengan istilah bar, di mana orang minum alkohol sampai mabuk, tanpa terasa buka baju sampai telanjang. Sadarkah kita bahwa Alkitab pernah menuliskan ada seorang yang pada zaman itu sebenarnya cukup dikagumi, tetapi ketika dia mabuk anggur, mabuk-mabukan, akhirnya tanpa sadar telanjang. Jadi zaman dulu sebenarnya sudah ada peristiwa hal-hal yang zaman sekarang sudah berada. Nah, pemazmur, kalau kita baca pemazmur itu, sepertiga dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Tapi ingat baik-baik, Raja Daud bukan penulis tunggal. Ada penulis yang lainnya. Ada yang bernama Asaf, ada yang bernama Salomo, ada yang bernama Daniel. Nah, khusus Mazmur 119 ayat 9 ini ditulis seorang pemuda yang bernama Daniel. Daniel berkata begini, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kejahatan pada zaman dulu, bagaimana orang muda terperosok dengan kejahatan seperti yang kamu lihat di zaman sekarang, itu sudah ada. Makanya tulisan ini adalah tulisan yang mewakili isi hati Daniel untuk generasinya pada waktu itu. Dan dia menegaskan bahwa dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih, selain tidak ada cara lain, mempertahankannya sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut lebih dalam, mengapa penekanannya kepada orang-orang muda? Sadarkah saudara, kenapa penekanannya Daniel kepada orang-orang muda? Yang pertama alasannya, orang-orang muda, usia muda adalah masa peralihan dari masa anak kepada masa dewasa. Sadarkah saudara, pada masa itu ada begitu banyak jebakan-jebakan yang iblis taruhkan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang muda gagal, banyak orang muda terikat, banyak orang muda tidak hormat kepada orang tuanya, banyak orang muda lebih mengagumi yang lain daripada gurunya. Itu yang terjadi. Kenapa pada masa muda? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, masa muda adalah masa di mana iblis tahu di situ adalah masa yang paling rentan. Kalau tadi masa peralihan, ini masa yang paling rentan. Masa yang paling rentan. Lihat kalimat di atas. Kalimat menjaganya sesuai dengan. Sudah lihat? Menjaganya sesuai dengan. Jadi kalau kita mau menjaga, mempertahankan kelakuan kita bersih, kata kelakuan bersih itu berbicara tentang hidup benar sampai kepada kesudahannya.
Di situ mengandung ada 3 kata. Yang pertama pertobatan, basically, fondasi. Yang kedua konsisten, bagaimana kamu bisa sampai dengan akhir. Dan yang ketiga tujuan, mempertahankan kelakuan bersih bukan tanpa tujuan. Jadi kata mempertahankan kelakuan bersih, kuncinya menjaganya sesuai dengan. Kata menjaganya sesuai dengan itu sama dengan satu kata yang bernama berketetapan. Sama-sama katakan berketetapan. Buka Daniel 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan Daniel 1 ayat yang ke-8? Sama-sama baca, 2, 3, ya. Daniel. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya Alkitab berkata Daniel berketetapan. Kalau kamu ingin mempertahankan kelakuanmu bersih, kamu sudah berkomitmen masuk dalam pertobatan sesuai dengan firman Tuhan, dan terus menjaga dengan konsisten, berkesinambungan, bertekun sampai kamu punya tujuan akhir digenapi. Itu harus dengan kunci berketetapan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Pada zaman dulu, makanan itu mengandung banyak arti. Arti yang pertama dari makanan itu adalah kebanggaan. Saudara tahu pada zaman dulu Israel itu dalam keadaan terpuruk. Daniel pada waktu itu tinggal di istana raja, bukan di istana rajanya sendiri, tetapi dibawa ke Babel. Jadi dia diangkut masuk ke pembuangan. Dan ketika dia duduk sama-sama sehidangan dengan raja, saya mau beritahu itu sebuah keberhasilan. Bagaimana kalau kamu diundang makan sehidangan dengan gubernur, dengan bupati, kamu akan berkata ini sebuah keberhasilan. Dan zaman itu sebuah keberhasilan, bukan hanya untuk isi perut. Makanan juga bisa diartikan sebagai sebuah keberhasilan, sebuah kebanggaan. Bangga bisa duduk makanan raja. Karena ada perbedaan makanan di meja raja dengan makanan yang rakyat biasa. Even itu para pegawai tingginya raja itu beda, saudara. Meja raja itu khusus. Dan makanan juga dianggap sebagai sebuah pencapaian. Makanan juga bisa dianggap sebagai sebuah harga diri. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Saya janji tadi saya tidak akan lama, karena waktu saya diminta untuk mempersiapkan ini, terus terang saya tidak tahu apa yang harus saya persiapkan. Baru tadi saya tulis. Saya yakin ini pesan yang kuat buat kalian. Makanya saya tidak mau ada yang berkeliaran. Tahu jubah yang kalian pakai itu? Jubah menurut Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, itu punya makna yang sama nilainya. Kalau kamu masuk ke sebuah hidangan raja, kamu gak bisa masuk dengan pakaian yang sembarangan. Kalau kamu akan sehidangan dengan raja di atas segala raja, maka kamu harus berjubahkan dengan kekudusan, kemuliaan seperti yang raja mau. Pada zaman perjanjian lama, jubah ini pun mengandung makna yang bernilai. Perhatikan bagaimana kisah Esther. Dia harus memakai jubah yang menurutnya itu sangat aneh, tapi raja mau jubah yang itu. Anggap hari ini kalian memakai jubah ini sebagai sebuah kesempatan atau second chance. Karena hidup yang kamu hidupi pada zaman ini adalah hidup di mana kamu menabur pada masa 16 tahun sampai dengan berikutnya.
dalam tanda petik kalau kamu tidak bertobat. Kenapa kamu sulit? Kenapa kamu selalu mengejar uang? Karena di kepalamu selama kamu hidup, kamu sudah melihat bagaimana dunia. Kalau punya uang itu kebanggaan, kalau punya uang keberhasilan, kalau punya uang pencapaian. Itulah hidupmu sekarang. Itu sebabnya malam ini saya sampaikan kepada kita semua. Waktu kamu dikasih kesempatan pakai jubah ini, pakai seragam ini, itu memandang nanti. Ini kesempatanmu dari Tuhan untuk kamu bisa memutar balik, supaya apa yang kamu tabur di masa buruk waktu itu, kehidupan pemuda yang gagal. Kamu yang tahu kehidupan masa lalu, nggak perlu digali oleh orang lain. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan gereja, bagaimana hubunganmu dengan lingkungan, bagaimana hubunganmu dengan dirimu sendiri. Apakah real sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ini kesempatan untuk kamu bisa menabur yang baik di bulan ini, supaya bisa menuai yang baik di tahun 2020. Kesimpulan yang pertama, jangan main-main dengan jubah yang kamu pakai. Bersyukurlah kalau hari ini Kak Elsa bisa kasih tema Christmas Goes to School. Praise God. Bersyukur. Bersyukur. Mungkin banyak orang melihat ini lucu-lucuan, tapi buat kita nggak ada yang lucu-lucuan. Nggak ada yang lucu-lucuan. Saya menertawakan orang yang anggap enteng dengan kebenaran. Dengarkan baik-baik. Apa yang kamu tabur di tahun ini, kamu tuai di tahun depan. Dan jangan pernah menyesal karena kamu sudah diingatkan. Jadi bagus saya mengingatkan, karena tahun depan bagian Tuhan mengingatkan saudara. Apa yang kamu tabur bulan ini, tahun ini, kamu tuai. Jadi anggaplah jubah ini sebagai jubah sebuah kesempatan yang kedua, second chance. Kalau kamu gak rubah hidupmu, kamu mati, kamu selesai. Kamu akan hidup dengan hawa nafsu. Kerja, membatasi orang. Saya memberitahu kepada kalian semua, saya bersyukur di usia 27 tahun saya ketemu dengan Elsa, pasangan yang tepat buat saya. Kalau tidak, pusing. Betapa stresnya seorang istri punya suami yang otoriter, yang egois, yang mementingkan harga diri sendiri. Itu adalah kesalahan di usia muda. Mungkin ketika kita selesai dari tempat ini, kehidupan nyata itu gak berubah. Tapi apa yang kamu dapatkan? Kamu tahu setelah dari tempat ini, kamu tahu, dengarkan baik-baik, kamu jalan dengan everlasting Father, Bapa sepanjang masa, yaitu Yesus Kristus, yang memegang tangan kananmu, yang membawa engkau jalan. Jangan fokus dengan suamimu yang egois, atau jangan fokus dengan istrimu yang egois. Jangan fokus dengan keadaanmu yang lain. Change your life. If you don't change your life, you die. You shall die. Amin. Yang kedua, hidup yang kamu nikmati sekarang adalah hidup dampak dari apa yang kamu tabur dahulu. Kenapa saya bisa berubah?
Saya saksikan kepada kalian semua, saya kalau bertobat powerful. Apa bayar harga saya pertama? Daging saya sakit. Kamu pikir melakukan firman itu enak? Saya jawab dengan tegas, gak enak. Kalau kalian sekarang belum menikah tapi tinggal bersama dengan pria yang hanya perempuan, yang hanya menginginkan tubuhmu untuk ditiduri, tempat tinggal, karena dia tidak tahu harus tinggal di mana, dengarkan baik-baik, putusin. Mau berapa lama lagi kamu menabur yang jahat dari peristiwa-peristiwa ini? Mau berapa lama lagi? Apa yang kamu tuai sekarang itu dampak dari dulu. Yang saya lakukan, saya narkoba, men. Nama saya itu ada di Lido. Tahu Lido? Pusat BNN Nasional Indonesia. Ada di tembok sana itu. Saya tahu di mana narkoba letaknya di Pulau Bali ini. Karena itu dulu mainan kami waktu kami muda. Tapi saya memutuskan semua hubungan pertemanan saya dengan mereka. Rasanya dikucilkan, saya tahu. Rasanya harus sendiri, saya tahu. Rasanya saya tidak bergantung kepada orang tua, saya tahu. Itu sakit. Inilah yang kudapat dari apa yang kutabur sejak tahun 2020 sampai dengan hari ini. Apa yang kamu tabur dulu? Kalau kamu tidak bertobat atau setengah pertobatan, kamu tuai sekarang. Kenapa kamu lambat naiknya? Kenapa kamu tidak masuk dalam percepatan? Karena ada setengah-setengah di sini. Kamu yang sudah dengar kebenaran, lakukan. Lakukan. Saya berhenti sampai di sini. Apa kesimpulannya? Tuhan mau mentahirkan atas pelanggaranmu pada usia 16 tahun yang dulu untuk diselesaikan Tuhan, supaya tidak kamu bawa masuk di tahun 2025. Kalau kamu mau, tundukkan kepalamu dan bangkit berdiri, yang lain pejamkan mata. Terserah, kalau kamu gak setuju kamu boleh keluar dan ngomong sama Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Oh haleluya. Oh haleluya. Lihat keadaanmu. Lihat kondisimu. Oh haleluya. Jangan bangga kamu pegang uang 3-4 juta sekarang. Jangan bangga kamu dengan status perkawinanmu, tetapi sebenarnya status itu seperti kamu bersandiwara di rumah. Ingat, masa-masa usia seperti seragammu itu adalah masa-masa ketika pegang uang banyak, wow. Ketika dikasih pekerjaan yang sepertinya lebih, wow. Jangan larut. Jangan larut. Oh haleluya. Aku rasakan Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Oh terima kasih Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, kau melihat wajah yang menangis, engkau melihat hati yang hancur malam ini. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh haleluya. Kalau kami bisa hidup
muda itu mempertahankan kelakuannya bersih. Alkitab menjawab dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Seperti Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jangan najiskan dirimu untuk hal-hal yang percuma di dunia ini. Ingat, yang pertama, kita mengejar kedewasaan supaya kita semua masuk surga. Kedewasaan yang pertama adalah bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Nggak perlu harus diminta untuk bangun pagi berdoa. Nggak perlu untuk diminta didorong untuk bagaimana merenungkan firman Tuhan. Tidak perlu harus didorong-dorong ketika kamu sudah tahu firman Tuhan dan kamu mencoba untuk tidak melakukannya. Bertanggung jawablah dengan dirimu sendiri dan berani mengambil keputusan mandiri. Jangan takut. Mungkin kadang-kadang ketika firman itu dikumandangkan dengan kepada kita, kamu dengar itu nggak enak, nggak sesuai dengan harapanmu, nggak cocok dengan dagingmu, nggak cocok dengan keinginanmu, nggak cocok dengan moodmu. Lakukan saja dan mandiri merdeka secara finansial. Mungkin ada yang masih lajang di sini sudah mandiri secara finansial. Apa maksudnya merdeka? Kembalikan persepuluhanmu dengan benar. Kenapa harus kamu gunting sekian rupiah? Nggak ada gunanya. Emang kalau kamu gunting 200.000, 300.000 itu membuat panjang sehasta hidupmu. Jangan perpanjang tutupmu. Tuhan, mari berketetapan, mari janji di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku persembahkan hidupku dan aku berketetapan untuk hidup berjalan sesuai firman. Katakan di dalam hatimu dengan segenap hatimu. Ambil waktu 1 menit, katakan ini aku Tuhan. Kalau kamu mau angkat tanganmu, katakan ini aku Tuhan. It's me Lord, it's me Lord. Ini aku Tuhan. Aku berketetapan. Aku berketetapan. Katakan aku berketetapan. Aku berketetapan. Jangan fokus dengan persoalanmu. Dari tempat ini mungkin kamu melihat masih hal yang sama. Ingat, kamu berjalan dengan Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia berjalan bersamamu. Dia melangkah bersama denganmu. Bapa berkati anak-anakmu yang sudah mengambil komitmen. Aku berdoa, berkati komitmen mereka. Berkati komitmen mereka. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur saudara sejenak. Katakan terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Bukan selamanya, katakan terima kasih. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Malam ini semua orang-orang muda mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang didengar malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Mbak Roli yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biar terus Tuhan tambahkan hikmah dan berikan terus pengetahuan, sehingga apa saja yang dia senantiasa dapatkan dari Tuhan, dia terus bagikan, dia terus transferkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari orang-orang muda yang sungguh-sungguh berkomitmen menjaga hidup sesuai firman, sama-sama katakan haleluya. Katakan kanan
Aku diberkati. Ya, mari saudara siapkan taburan saudara. Ya. Siapkan taburan saudara, nanti petugas kolektor akan menyebarkan amplop kolektor.